masih menghadapi anak-anak yang mengalami stunting. Stunting itu ya. Tahu stunting itu apa? Apa itu Pak? Stunting itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita, Ngobak, ngobrol bareng kawan. Nah, kali ini kita udah bukan di tempat atau di studio biasa lagi nih. Kita langsung datengin ke kantor Bapak, Bapak Kecamatan. Bapak, terima kasih banget ya persediaan tempatnya. Iya. Aduh, nyaman banget ini. Nah, buat teman-teman nih yang lagi nonton video ini, yang masih nonton ataupun yang masih setia nonton video Ngobak, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo subscribe. Terus yang udah nonton jangan cuma nonton tapi bantu subscribe, like dan komen videonya. Jangan skip video ini ya. Siapa tahu ada wajangan ataupun pesan-pesan yang bermanfaat buat teman-teman di rumah, khususnya untuk wilayah Cimpaen. Nah, kali ini tanpa panjang lebar kita bakal gali ataupun kulik sedikit banyaknya masalah di kecamatan ataupun kegiatan di kecamatan, seputar kecamatan ya teman-teman ya. Biar teman-teman tahu ataupun semuanya yang lagi nonton nih tahu. Nah, yang lagi nonton pokoknya jangan skip videonya ya. Saya sekali lagi ulang, jangan skip videonya. Langsung gak lama-lama lagi, mengurangi durasi, kita langsung kenalan dulu nih sama Bapak nih. Ya Pak, silakan Pak, perkenalkan dengan Bapak siapa ya, Pak? baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muthalib, Camat Tapos Kota Depok, dan alhamdulillah hari ini kedatangan dari teman-teman dari Tim Ngobak. tim Ngobak. Ya, terima kasih telah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita. Amin, Ngobak amin, kita. amin Pak, amin, amin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita datang ke sini tuh terima kasih banyak Bapak sudah mau gitu menyempatkan waktunya Bapak gitu kan. Terus untuk tempat juga kami dari tim terima kasih banyak. Nah, saya kedatangan saya ke sini tuh mau tanya-tanya nih sama Bapak. Siap, jangan sulit-sulit ya. Bukan sekolah kan, bukan kan? Iya, iya. Jadi kan biar teman-teman Ngobak ataupun yang subscribe yang nonton juga tahu paham tentang kegiatan di kecamatan dan posisi Bapak gitu kan. Bapak ini seorang camat yang harus memperhatikan keseluruhan di sekitar Kecamatan Tapos. Nah, sejak kapan sih Pak menjadi camat Pak? Ya. Kalau bertugas di Kecamatan Tapos, itu saya mendapatkan tugas dari Pak Wali Kota, atau tepatnya dilantik, itu pada tanggal 7 September tahun 2021. Nyaris sudah lebih dari 1 tahun. Iya betul. Sudah lebih dari 1 tahun. Ya, kira-kira kalau September, sekarang ini bulan apa nih? Bulan November ya, kira-kira sudah lebih dari 2 bulan. Jadi hitungannya 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Itu masa jabatan ada berapa lama Pak? Kalau masa jabatan kita tidak tahu ya. Artinya bisa saja seorang camat itu menjabat sebagai camat bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Tapi biasanya tidak dalam satu tempat gitu ya. Jadi tidak dalam satu tempat nih teman-teman nih. Ya, bisa saja seorang camat itu, katakanlah saya di sini. Saya di sini baru 18 bulan ya. Bisa saja nanti mutasi ke tempat yang lain masih menjadi camat. Iya. Beberapa teman camat seperti itu. Jadi nggak hanya di Cimpaen aja yang bisa dimutasi juga. Enggak di Tapos saja, enggak di Tapos. Tapos. Iya. Kalau Cimpaen kelurahan. Oh iya kelurahan, iya salah maaf ya. Ya. Nah ini menjadi camat itu prosesnya seperti apa Pak? Ya. Nah, saya sedikit cerita ya bahwa sebelum saya menjadi camat di Kecamatan Tapos, sudah beberapa kali mendapat tugas atau jabatan. Ya, diantaranya saya pernah di Dinas Pendidikan
Pernah, Dinas Pendidikan saya pernah menjadi Kepala UPT, Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar di Sukmajaya. Itu 1 tahun. Kemudian dari situ saya ditugaskan oleh pemerintah Kota Depok, oleh Pak Wali Kota, menjadi lurah di Kelurahan Tugu Cimanggis. Oh, sempat jadi lurah. Pernah juga. jadi lurah. Itu kurang lebih hampir 2 tahun. Kemudian ditarik lagi ke Disdik. Ke Disdik lagi nih, tapi sekarang di Disdik di Balai Kota. Saya mendapat tugas sebagai Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. Ya, nggak lama, kurang lebih 1 tahun. Ditarik lagi ke wilayah, ditugaskan lagi oleh Pak Wali Kota untuk menjadi sekretaris kecamatan di Kecamatan Cimanggis. Oh, posisi Cimanggis Ya, itu. tetangga kita yang sebelah utara. Iya. Baru kemudian setelah 2 tahun menjadi sekcam, saya baru ditugaskan di Kecamatan Tapos sebagai camat. Gitu kira-kira Bang. Jadi itu proses Ya, panjang juga ya Pak? Saya sambung bagaimana seleksinya atau kemudian proses menjadi seorang camat. Tentu kalau di pemerintahan khususnya di Kota Depok itu ada yang namanya BKPSDM. Apa itu Pak? BK? Badan Kepegawaian ya daerah. Nah disitulah terjadi seleksi. Jadi rata-rata kami atau teman-teman termasuk saya sebelum menjadi camat itu ada yang disebut sebagai uji kompetensi. Oh, jadi kayak ya, jadi ada uji Nadar atau kompetensi pendidikan gitu? dengan menjawab sekian pertanyaan, iya, ujian dulu. termasuk juga ada psikotes gitu. Itu salah satu yang harus ditempuh oleh rata-rata pejabat yang ada di Kota Depok, termasuk juga para camat, para lurah dan yang lainnya. Jadi itu tuh bukan sistem dipilih gitu ya? Enggak. Lalu kemudian nanti begitu kita mau diangkat menjadi camat tidak begitu saja, karena tentu ada beberapa pejabat lain yang mungkin juga mau dipromosikan. Lalu kemudian ada semacam babar zakat, ya badan pertimbangan jabatan dan pangkat. Disitulah ada prosesnya, gitu. Walaupun nanti setelah ada proses itu baru yang memutuskan finalnya adalah tentu Pak Wali Kota finalnya. Pak Wali gitu. Kota. Ya setelah ada proses tadi. Iya, iya, gitu. iya. Jadi tidak ada yang ujug-ujug, ya tidak ada yang ujug-ujug gitu. Ujug-ujug Abdul Muthalib jadi camat, enggak. Ada proses. Dipikir gitu. tuh Bang kayak dicalonkan gitu kan, ataupun kita mencalonkan gitu. Itu kalau yang begitu anggota dewan atau wali kota. Karena kita nih syaratnya yang pertama utamanya adalah di ASN, aparatur sipil negara dengan ASN. ya pangkat tertentu dengan masa kerja tertentu gitu. Jadi sudah sedemikian rupa persyaratannya. Nggak ada yang ujuk-ujuk, semuanya ada proses. Kira-kira gitu. Nggak instan nih teman-teman. Ada. nih. Ya, jadi jangan dilihat Abdul Muthalib hari ini jadi camat. Ya, kudu dilihat sebelum jadi camatnya. Iya betul, panjang dan ya potensi banget gitu Iya. teman-teman. Nah ini Pak, tugas dan fungsi Pak Camat itu apa saja sih Pak? Ya, yang pertama bahwa seorang camat itu adalah pemimpin wilayah. Ya, jadi Abdul Muthalib sebagai camat Tapos dia hanya memimpin wilayah yang terbatas, hanya sekitar wilayah Kecamatan Tapos. Nah kalau kita bicara misalnya wilayah Kecamatan Tapos seberapa gitu, dan tentu ada batas-batasnya. Batas sebelah utara itu di sana ada Kecamatan Cimanggis, ada Kota Bekasi itu sebelah sana. Kemudian sebelah timur berbatasan juga dengan Cikeas, dengan Gunung Putri, Iya, betul. atau Kabupaten Bogor. Sebelah sana, sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Kecamatan Cilodong. Di sebelah selatannya berbatasan dengan Cibinong atau Kabupaten Bogor. Jadi Ya, untuk Bapak ini hanya melingkup di Kecamatan Ya, Tapos. Ya Pak ya. ya betul. kalau saya melangkah ke Cimanggis, saya bukan lagi camat Cimanggis, hanya memimpin satu wilayah yang disebut sebagai Kecamatan Tapos yang luas wilayahnya 32 km persegi. Batas-batasnya tadi saya sudah sebutkan ya. Iya, iya betul. Kemudian terdiri dari 7 kelurahan, kemudian ada 133 RW
dan ada 664 RT dengan jumlah penduduk juga cukup banyak. Pusing juga. Ya. Berapa tuh jumlah penduduknya? 247.266 jiwa, Bang. Gitu. Ternyata memikirkan orang sebanyak itu. Ya, lalu tugasnya sekarang. Tugasnya itu ya cukup berat. Di antaranya salah satunya adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Jadi secara umum urusan orang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu diurus gitu ya. Jadi dari mulai orang lahir, kemudian juga orang yang minta keterangan misalnya mau menikah, kemudian sampai kemudian ya mau meninggal atau meninggal ya, itu diurus. Makanya disebut sebagai menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. Apalagi termasuk pemberdayaan masyarakat. Apalagi kemudian termasuk misalnya terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum. Apalagi kemudian penerapan dan penegakan peraturan wali kota dan peraturan daerah. Yang lainnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan. Masih banyak lagi kegiatannya tuh. Gitu kira-kira. Tapi kita sebagai orang wilayah utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gitu, Bang Jai. Jadi banyak ya tugas ataupun apa saja yang dilakuin sama Bapak Abdul Tholib ini. Nah terus kalau emang teman-teman mau tahu nih apa saja pelayanan yang ada di Kecamatan Tapos, mungkin Pak Abdul Tholib bisa lebih menjelaskan lagi pelayanan dari tugas-tugas tadi sudah bisa terbayang ya apa sih yang diberikan pelayanan. Perlu diketahui oleh kita bahwa tadi saya sudah sebutkan kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah itu punya kepanjang tanganan, yaitu lurah atau kelurahan. Kita punya 7 kelurahan. Di 7 kelurahan juga memberikan pelayanan yang sama. Kalau kami menyelenggarakan, mengkoordinasikan, eksekusinya atau eksekutornya adalah para lurah. Itu karena mereka yang langsung punya warga. Iya betul. Itu ya. Nah di sanalah terjadi awal pelayanan ya. Kalaupun mungkin harus melalui Pak RT, Pak RW ya. Kalau KTP itu sekarang KTP pembuatan KTP KK nggak perlu ada pengantar RT RW. Nggak perlu Pak. Boleh langsung gitu diputus itunya ya birokrasinya. Nah sekarang apa yang dilayani oleh kita di kecamatan? Nah kecamatan perlu diketahui juga seorang camat itu juga merangkap sebagai PPATS, pejabat pembuat akte tanah sementara. Jadi kalau Bang Jai ini punya tanah atau beli tanah 1 hektar misalnya, bikin AJB-nya nggak perlu ke notaris, boleh ke kita karena kita juga melekat sebagai pejabat pembuat akte ya. Jadi boleh AJB namanya. Biasanya kan ke notaris dulu ya Pak? Biasanya ada yang membuat ke notaris, tapi oleh camat pun bisa ya. Misalnya ya tadi tuh Bang J mau beli tanah 1 hektar, datang ke kami ya Pak, saya ingin membuat akte jual beli tanah misalnya AJB, ya, boleh datang ke sini, kita layani. Nah yang lainnya ada seperti kebanyakan itu hari ini yang kami layani adalah keterangan ahli waris. Ya, jadi orang yang misalnya mau membagi tanahnya atau warisannya dan lain sebagainya, itu biasanya ada yang disebut sebagai keterangan ahli waris. Itu harus ditandatangani oleh camat. Kemudian misalnya Abang mau membuat rumah, tapi bukan rumah pribadi, tapi misalnya Abang sebagai pengusaha rumah, properti ya. Maka harus ada yang disebut membuat rekomendasi pembuatan izin mendirikan bangunan. IMB. Ada lagi kalau belum nikah misalnya, kita juga membuat yang disebut sebagai rekomendasi menikah. Kalau mau nikah lagi tuh? Ya kalau mau nikah lagi perlu izin dulu. Itu izinnya beda ya kalau mau nikah lagi. Dan beberapa pelayanan yang lain seperti
apa namanya keterangan domisili yayasan, gitu ya, keterangan domisili ya. Abang punya yayasan, kemudian harus disertai yang disebut sebagai domisili yayasan. Seperti itu. Itu Gitu. berbayar nggak sih Pak? Berbayar nggak? Kita tidak ada yang berbayar, gratis ya, kecuali memang kalau pembuatan AJB karena memang ada aturannya. Kalau pembuatan AJB, akte jual beli tanah, itu memang ada aturan yang jelas ya. Tapi kalau yang lain semuanya adalah pelayanannya gratis. Gratis. Tuh. Nggak ada ya, biaya ya. Nggak ada biaya. Kalau ada yang diminta oleh pelayan kami dalam memberikan pelayanan, ya boleh sampaikan ke kita, gitu ya. Tuh teman-teman tuh. Nah, Dengar prinsipnya sendiri ya. pelayanan gratis di kita, gitu. Ini Bapak Camat langsung yang menyampaikan nih. Jadi Ya. seru kan nih obrolan kita nih. Jadi teman-teman tuh sedikit banyak tahu nih tentang Bapak Camat kita, Abdul Tholib nih. Nah terus Pak, program dan kegiatan apa saja nih yang ada di Kecamatan Tapos? Ya, kalau kita bicara program, tentu rujukannya adalah program pemerintah Kota Depok ya, karena kita hari ini boleh jadi sebagai ujung tombak dari pemerintah, dari Pak Wali Kota, karena kita adalah orang wilayah, maka kita melaksanakan program-program kewilayahan. Sebenarnya kita punya 4 program, Bang. Ada 4 program ya, ada 1 program urusan pemerintahan. Kemudian yang kedua, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum. Kemudian ada yang disebut sebagai program TIBUM, ketertiban umum. Tibum. Ya, itu yang tadi itu kan kita ada tuh yang fungsinya ya kan. iya. Fungsinya adalah apa tadi itu menciptakan ketentraman, ketertiban. Maka ada programnya adalah program TIBUM. Kemudian yang terkait langsung dengan pembangunan kewilayahan khususnya di kelurahan, itu ada yang disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah, Jadi 4 program ini. 4 program inilah yang harus kita eksekusi, gitu ya. OPD-nya adalah kecamatan, eksekutor langsungnya adalah para lurah bersama jajarannya. Terutama mereka mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang saya sebut tadi, yang keempat, yaitu pemberdayaan masyarakat. Itu semua 4-4-nya pemberdayaan masyarakat. Ya, pemberdayaan masyarakat yang keempat. Kalau yang lain itu sifatnya adalah tentatif, normatif. Normatif. Ya. Yang ketiga yaitu terkait dengan ketertiban umum. Ini kita seperti soal kaki 5 gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya spanduk-spanduk liar. Oh iya, benar gitu itu. kan. Kemudian misalnya ada hal-hal yang sifatnya kriminal, nah itu termasuk di dalamnya. Ya, tapi tentu kita tidak berdiri sendiri dalam menangani itu. Kita bekerja sama dengan Polsek atau kepolisian, dengan TNI. Kalau dengan pemerintah Kota Depok tentu kita berhubungan dengan Satpol PP. Satpol PP. Iya, tapi yang lebih urgen lagi adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Nah itu Pak, Itu. dalam menyikapi itu tuh ada kendalanya nggak sih Pak? Atau ya ada kendala-kendalanya apa gimana gitu Pak? Kesulitannya gitu. Ya, setiap kegiatan atau setiap program tentu kita menemui berbagai macam tantangan, bermacam kendala. Ya tentu kita harus hadapi dan harus kita carikan solusinya. Betul, jalan keluar ya. Jalan keluarnya. Tetapi rata-rata kita bisa melaksanakan kegiatan tersebut karena kita punya target. Jadi dari 4 program yang saya sebutkan tadi itu ada targetnya gitu. Ada istilah serapan kegiatannya. Nah, kita punya target berapa setiap kecamatan-kecamatan lain juga punya. Seperti kita targetnya 100% misalnya. Nanti di akhir tahun terlihat berapa persentasi serapan kegiatan kita. Dari 4 kegiatan yang tadi termasuk adalah pemberdayaan masyarakat kelurahan. Nanti Abang bolehlah tanya sama lurah gitu ya terkait dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan seperti apa. Nah, ini nanti lebih khusus lagi. Iya, betul. Jadi semuanya juga ada kesulitan juga ya, teman-teman. Tapi secara umum bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di kelurahan itu meliputi 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan pembangunan infrastruktur, kaitannya jalan, drainase, gitu kan.
kemudian yang lain-lain. Kemudian satu lagi ya non infrastruktur atau disebut sebagai kegiatan pemberdayaannya. Ya misalnya pelatihan-pelatihan, sosialisasi, ada yang melakukan pelatihan menjahit, pelatihan mengemudi, dan beberapa kegiatan yang lain. Itu pemberdayaannya tuh. Infrastruktur disebut kegiatan fisik, kemudian pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai kegiatan non fisik. Semuanya diperuntukkan untuk membangun masyarakat. Kalau Kota Depok hari ini visinya apa? Maju, berbudaya dan sejahtera untuk mencapai visi itu. Gitu teman-teman. Kira-kira Jelas, gitu. Jadi diperjelas. Nah, ini Pak nih mungkin ya ini pertanyaan ini agak sedikit mewakili Ya, semua nih Pak. ya, oke. Untuk orang Tapos mungkin. Ya. Ini kira-kira nih Pak, di Kecamatan Tapos ini ada gak sih daerah yang rawan terhadap bencana seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Nah, Ya. bagaimana nih peran Bapak Kecamatan dalam hal ini nih? Ya, tentu di setiap wilayah ada saja ya kerawanan-kerawanan, termasuk ketika hari ini kita menghadapi musim penghujan, itu ada saja wilayah yang kita sebut sebagai wilayah yang rawan. Tapi secara umum kita tidak menemui kerawanan yang hebat lah ya, yang kira-kira kalau musim hujan itu terjadi musibah yang luar biasa, enggak. Paling-paling kita menemukan genangan air yang lama surutnya gitu kan. Karena antara di hulu dan hilir, katakanlah di hilir itu terjadi penyempitan itu. Dan kemudian penyempitan itu agak susah untuk diintervensi oleh pemerintah. Itu misalnya karena di situ sudah ada penduduk dan lain sebagainya. Nah, itu nanti berangsur-angsur ketika air ada genangan, nanti berangsur-angsur kering sendiri atau surut sendiri. Ya, katakanlah seperti terjadi di Sukatani misalnya. Kemudian yang terjadi di Cimpalan juga termasuk tuh. Di RW 12 apa kalau nggak salah tuh. Ya, ada. Kemudian yang suka ada longsor itu di Sukamaju Baru. Ya, tapi itu tadi. Jadi yang disebut bagaimana Pak kerawanan apa namanya bencananya sudah tingkat tinggi? Belum. Ya, kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Tapi gitu. ditangani juga ya Pak? Iya, selalu ditangani. Ya, selalu ditangani. Bahkan kita sebagai pemerintah, baik pihak kecamatan maupun pihak kelurahan, ketika terjadi bencana kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak saya misalnya, tetapi lurah sudah bisa hadir. Karena kita ingin cepat segala informasi. Kalaupun kita secara langsung tidak bisa menangani, tapi bisa kita koordinasikan kepada pihak yang terkait, misalnya ke PUPR. Kalau dia misalnya butuh bantuan, kita punya yang disebut sebagai damkar, tagana, dan lain sebagainya. Itu bisa ya kita segera sampaikan. Karena kita sifatnya adalah koordinatif. Ya kalau penanganan langsung kita tidak bisa, tapi kehadiran kita sebagai pemerintah ketika terjadi itu, kalau tidak kita punya aparat, ada kelurahan. Tidak juga harus Bu Lurah, kalau memang Bu Lurahnya tidak ada di tempat, bisa stafnya atau pejabat yang lain. Itu Bang Jai. Jadi kuncinya sabar dulu ya. Ya. Kita OTW. Nah ini Pak, kira-kira di keseluruhan nih di Tapos ini ada nggak sih potensi-potensi atau peninggalan ya sejarah gitu yang bisa dijadiin destinasi wisata gitu untuk warga gitu, atau untuk yang lain kan menguntungkan juga kan untuk warga kita gitu. Kalau dari sisi potensi selalu ada ya, setiap wilayah selalu ada, termasuk Tapos. Tapos itu yang saya tahu itu kalau potensi alamnya punya Setu Cilangkap, Setu Patinggi yang ada di Tapos, kemudian Setu Jati Jajar yang ada di Kelurahan Jati Jajar. Yang kelihatannya cukup potensial itu adalah yang ada di Jati Jajar itu yang disebut sebagai Setu Jati Jajar. Ada potensi yang lain, misalnya wisata religi ya. Nah, itu kalau barangkali ada orang yang suka berziarah, kita ada yang di Lewinanggung itu ada makam Tubagus Pangeling. Oh iya, benar-benar ya. Kemudian di Tapos di sini ada juga Mbah Bayun. Mbah Bayun ya. Di Jati Jajar, tepatnya di Setu, ada juga tuh namanya petilasan
Panji, Raden Panji Wanayasa ada. Ya, kalau itu misalnya ada orang yang hobi untuk ziarah, itu bisa juga dijadikan untuk objek wisata khususnya religi. Ya, bahkan sekarang boleh jadi kita punya Masjid At-Thohir yang ada di Tapos tuh. At-Thohir. Ya, kemarin itu kan banyak yang dikunjungi, ramai sampai menimbulkan kemacetan. Tinggal kemudian kita ya karena kita sifatnya koordinasi nanti bisa menciptakan pariwisata. Saya sih kepengen ada gitu ya. Kemudian nanti kita kombinasi dengan UMKM. Jadi dengan budaya juga, ya kan. Betul. Jadi kegiatan masyarakat yang berdampak kepada ekonomi, yaitu tadi pariwisata, kemudian sejarah, juga UMKM, kemudian budaya, itu digabungkan. Ya, kalau kita misalnya ngomong pariwisata saja gitu ya, tidak kemudian dikombinasikan dengan UMKM atau dengan budaya. Nah ini juga nanti kurang maksimal, nah, gitu ya. Dan di Kota Depok dan di setiap pemerintahan khususnya di kota dan kabupaten itu ada dinasnya. Kalau di Depok ada yang namanya Dinas Disporiata, dinas yang terkait menangani masalah olahraga, masalah budaya dan masalah pariwisata. Namanya Dinas Disporiata. Dinas Disporiata. Itu ya. Berarti ada dinasnya juga? Ada dinasnya. Jadi kita tidak berdiri sendiri. Ya barangkali kalau wilayah mah tinggal memetakkan mana kira-kira wilayah yang potensi kalau kita mau kembangkan untuk pariwisata. Ya alamnya, religinya atau yang lainnya. Ya, termasuk sungai Kali Cikeas juga bisa dijadikan tempat wisata. Sebenarnya itu potensi juga ya Pak. Ya? Maksudnya untuk membajukan gitu lah, membajukan UMKM kan bisa di daerah. Dari Cimpawen sampai ke Lewinanggung bisa tuh. Karena kita sudah coba juga dengan teman-teman pemerhati lingkungan ya. Betul, karena At-Thohir juga kan udah termasuk sama itu kan UMKM-nya udah mulai ada juga berjalan juga gitu kan sedikit banyaknya gitu. Nah buat teman-teman ya yang tahu di lingkungan Tapos mungkin di sini belum dibahas juga yang masalah wisata religi gitu ya. Kalau memang tahu, ayo coba kita ngobak di sini, kita ngobrol, sharing, biar wawasan kita mengenai Tapos itu lebih luas, lebih dalam lagi. Ya, seperti itu. Nah kita lanjut ke pertanyaan ya Pak ya, ke topik pertanyaan lagi nih. Nih ini agak sedikit ini juga nih. Ini suka dukanya Pak jadi seorang camat itu seperti apa sih Pak? Suka dukanya gitu kan? Hampir semua kegiatan atau hampir semua profesi, apalagi kemudian kita memegang sebuah amanah jabatan, kalau kita bicara suka duka selalu ada ya. Orang begini juga ada suka dukanya kan ya. Iya betul, betul benar Pak. Apalagi ketika kita bicara soal memegang amanah, pasti ada suka dukanya, dan itu bagian dari seni ya, bagian dari seni menjalankan amanah gitu ya. Bagaimana kita kemudian semua kita buat menyenangkan gitu ya. Jadi di bawah happy aja, di bawah happy aja, yang penting kita sudah melaksanakan amanah gitu kan. Amanah, atau tadi kalau Bang Jai bertanya apa tugas dan fungsinya, yang penting kita sudah melaksanakan tugas fungsi kita gitu. Ya kan? Iya, soal duka, soal suka, ya udah kita campur aduk saja gitu kan. Soalnya cuma Bapak doang yang tahu. Suka dukanya cuma Bapak doang yang pokoknya tahu. Kita campur aduk sehingga nanti yang keluar adalah suka gitu atau gembira gitu. Kalau kita nanti cenderung kepada pembicaraan soal dukanya, nanti kita berduka. Ya, tapi kalau kita kemudian keluarnya adalah suka, insya Allah kita akan selalu gembira, menyenangkan. Betul, gitu, betul banget Pak, ya. Betul. Jadi teman-teman udah tahu ya, Bapak Abdul Tholib ini jadi nggak pernah mau suka, nggak pernah mau duka gitu. Jadi dikasihnya nih suka terus. Ya. Sebagaimana mungkin juga dikasihnya suka terus. Bapak itu orangnya happy banget, emang bener deh.
nggak salah nih kita podcast nih ya kan. Nah terus Pak nih, Iya. masih ada nggak sih Pak di rencana program atau kegiatan yang belum tercapai di Kecamatan Tapos? Iya, kita kalau saya sih harapannya begini ya, ketika saya memimpin di Tapos ya paling tidak harus ada bekasnya ya, karena betul. tidak panjang menjabat sebagai seorang camat gitu kan. Kalau kita bicara program, tadi kita tetap mengikuti program-program yang digulirkan oleh pemerintah. Betul. Ya. Seperti yang di awal. Ya, seperti yang awal. Misalnya program UMKM, kita ingin program UMKM yang digulirkan oleh pemerintah ini sukses. Gitu. Seperti apa kalau hari ini? Hari ini programnya adalah bagaimana kita di Kota Depok dan khususnya di Tapos bisa menciptakan wirausaha baru dan pengusaha perempuan. Nah, kita ikut tuh menyukseskan itu, gitu kan. Ya termasuk Bang J dan tim ini bisa menjadi, ini program ini bisa menjadi wirausaha baru. Amin, ya gitu amin, kan. amin. Nah, ini yang kemudian dari yang lainnya, katakanlah kita bicara infrastruktur. Bagaimana kemudian Tapos ini ya dari infrastruktur jalannya, kemudian drainasenya, kemudian yang lain-lain ini sudah bisa dirasakan atas intervensi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Dan hari ini di tahun ini kita punya kurang lebih ada 330 titik pembangunan. Ya, apakah itu drainase, jalan lingkungan, dan lain-lain, itu ada 330 titik di 7 kelurahan. Ya, walaupun hari ini memang belum selesai, tapi nanti di akhir tahun mudah-mudahan 330 titik pembangunan itu bisa diselesaikan. Amin. Lalu dari 330 titik itu apakah sudah memuaskan masyarakat? Tentu ada. Tentu masih ada masyarakat yang belum terpuaskan. Misalnya nanti, misalnya kita ngomongin banjir, atau ada genangan air, ini masih ada yang belum bisa kita selesaikan ya karena ada kendala-kendala yang belum bisa dipecahkan gitu. Kemudian misalnya kita bicara hari ini yang lagi booming kan soal stunting, kemudian soal imunisasi bagi anak, ini kita belum 100%, masih menghadapi anak-anak yang mengalami stunting. Itu ya. Tahu stunting itu apa? Apa itu Pak? Stunting itu adalah anak yang tidak sesuai pertumbuhannya gitu. Misalnya kalau tidak sesuai dengan pertumbuhan pada seusianya ya gitu. Itu istilahnya pendeknya tingginya kurang gitu. Padahal usia sekian mestinya tingginya sekian gitu kan, beratnya sekian. Nah, itu yang disebut stunting. Itu dari gizi gitu. Dari gizi ya, dari gizi. Nah, itu kita masih mengatasi itu. Ya, kemudian imunisasi kita juga belum mencapai 100%. Dan ini butuh sosialisasi yang masif agar masyarakat paham gitu kan. Stunting itu boleh jadi bukan karena orang tuanya atau keluarganya tidak mampu, bukan itu, karena barangkali kurang perhatian dari orang tuanya ya kan. Padahal mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Ya. Tapi anaknya kemudian nggak mau makan, tidak dicarikan solusinya supaya anaknya doyan makan, nggak, udah dibiarkan aja, bisa seperti itu. Bisa jadi terjadi seperti ya, itu. Bisa. Ya. Ini masih kita terus mencoba mengatasinya dan tentu tidak sendirian kita. Ya, dari leading sektornya, ini dinas kesehatan, puskesmas, kemudian kita kecamatan, kelurahan, bahkan juga keterlibatan dari kepolisian. Dalam hal ini kalau di kecamatan itu adalah Polsek, kemudian dari TNI, dalam hal ini adalah Danramil, dan semua stakeholder termasuk juga masyarakat untuk bisa mengatasi stunting. Tidak lupa juga dunia usaha, maka disebut sebagai pentahelik, disebutnya masyarakat, pemerintah, pengusaha, kemudian akademisi, media termasuk Abang. Hari ini saya ngomongin stunting ini di media yang tepat, mudah-mudahan. Amin. Supaya semua terlibat untuk mengatasi stunting. Ya, imunisasi juga. Jadi mudah-mudahan masyarakat paham pentingnya anak diberikan imunisasi. Tentu adalah agar kekebalan tubuhnya di kemudian hari ini bisa terjaga. Gitu kira-kira. Tuh, teman-teman tuh, jadi ya yang sedang mengalami stunting ataupun apa, bersabar dan
ya bersabar aja gitu kita. Nggak boleh bersabar, nah, ya harus ada upaya. Oh iya, maksudnya bersabar sambil ikhtiar gitu. Iya. Maksudnya biar Kalau sabar kan nunggu aja, stunting terus urusannya. nggak ada perkembangan malah Ya, jadinya ya. Nah terus ini Pak, itu Ya. kan untuk masalah ke situ sudah nih ya, Iya. stunting dan sebagainya gitu. Ya, jadi tadi ngomongin apa sih harapan saya? Yaitu harapannya itu bisa terselesaikan iya. semua. Jadi tidak ada genangan air. Kemudian ekonominya tumbuh gitu melalui UMKM. Kemudian semua orang mengerti pentingnya imunisasi. Semua orang terlibat mengatasi masalah stunting. Nah, kira-kira begitu. Banyak banget ya. Terus ini Pak, kalau dari segi pandangan warga ataupun yang lain gitu ya, mungkin saya ataupun mewakili yang lain juga, enaknya sih Pak jadi camat itu? Kalau bicara enak ya, boleh jadi enak. Ya kan orang taunya Ya camat kan, itu kan begini. kalau saya nanti bilang nggak enak, nggak ada yang mau jadi camat. Ya, jadi hampir semua profesi, kalau hari ini saya adalah menjabat sebagai camat, kalau ditanya apakah menjadi camat enak, saya bilang enak gitu. Ya, ntar kalau saya bilang nggak enak, nggak ada yang mau jadi camat. Ya, enaknya kenapa? Enaknya pertama, buat saya ini adalah satu kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi paling tidak, ya kita bisa bermanfaat. Jadi jabatan yang kita miliki bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, gitu ya. Ya, boleh jadi kalau saya nggak jadi camat nggak bisa melakukan apa-apa kan. Ya, tetapi begitu ada camat, menjadi camat, maka ini menjadi sebuah wasilah atau sarana untuk kita mengabdi kepada masyarakat. Gitu ya, tentu harus didasari dari hati, dari keikhlasan gitu. Tidak semua orang diberikan kesempatan menjadi camat. Jadi enaknya begitu. Enaknya punya kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan ditanya tidak enaknya. Itu versi Bapak ya. Enaknya itu seperti itu versi Bapak. Maksudnya kan kadang orang tuh, enak camat gitu kan di sini nih. Mereka nggak tahu kan ada enak ada enggak kan. Ya pastilah pahit manisnya udah kita telan. Ya, tadi kan ngomong suka duka. Ya kan? Saya udah ngomongin lebih sukanya gitu kan supaya muncul. Tanya enak, enaknya aja yang diungkap. Ya. Ya, jadi teman-teman paham ya. Bapak Pak Camat ini kan sudah mulai apa ya maksudnya itu ya kita nggak serius-serius amat sih kita pertanyaannya karena ya terus ini Pak mungkin kasih wajangan untuk yang lainnya gitu Pak. Mungkin ada pesan-pesan gitu di luar pertanyaan tadi ya kan yang mau ingin disampaikan untuk Bapak khususnya untuk apa? Penonton ngobak nih, khususnya penonton ngobak di rumah nih. Terima kasih juga nih yang masih nonton stay. Itu pesan-pesannya apa Pak? Ya, pesan-pesannya yang pertama jangan lupa nonton. Kemudian yang kedua subscribe, ya, like and share. Mantap. Tapi pesannya kepada masyarakat Tapos, ayo kita bangun kebersamaan. Ya, dalam rangka kita membangun wilayah kita, ya, yang mudah-mudahan kedepannya Tapos akan lebih baik. Amin. Ya, kalau hari ini pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Pak Kiai Idris dan Pak Imam Budi Hartono mengusung visi maju, berbudaya dan sejahtera. Mudah-mudahan ini terwujud karena memang semua program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Depok menuju terwujudnya visinya itu kira-kira berbudaya dan sejahtera. Jadi mari kita bersama jaga persatuan dan kesatuan. Ini wilayah kita. Kalau bukan kita yang menjaga, yang merawat, siapa lagi? Betul. Ya. Betul Pak. Jadi harus kita rawat. Dan kemudian kita juga kudu peduli terhadap situasi yang ada, peduli kepada tetangga, peduli kepada hal-hal yang kira-kira perlu kita perhatikan, itu termasuk juga kerawanan sosial. Betul. Ya, betul. karena juga Tapos ini masih dianggap sebagai
wilayah yang kurang aman. Padahal kalau kita tanya dari semua warga yang tinggal di sini merasa nyaman. Karena indeks kebahagiaan orang Tapos itu juga tinggi. Ya, berarti kan nyaman kan? Ya cuman ada kejadian-kejadian sedikit yang membuat wilayah Tapos seperti kurang nyaman. Tapi pada prinsipnya kalau kita tanyain nyaman, apalagi orang yang datang ke sini, ya kan katakanlah dia tinggal di komplek-komplek. Kalau ditanya apakah tinggal di Tapos nyaman, saya yakin mereka jawab nyaman. Betul itu benar. Ya, kalau yang lain-lain sedikit mah itu ya sama lah, di wilayah lain juga terjadi. Jadi masyarakat Tapos, yuk kita bersama menjaga wilayah kita sehingga wilayah kita betul-betul tercipta situasi yang aman, nyaman. Ya kalau bukan kita, siapa lagi? Buat kira-kira gitu. Ya. Tuh, jadi mudah-mudahan sedikit banyaknya obrolan kita ini mewakili semua dari pertanyaan teman-teman ngobak nih, khususnya untuk Bapak. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang masih stay dan nonton video ngobak sampai sekarang, nggak di skip juga, terima kasih. Bantu like ya, tadi bantu subscribe juga, komen juga jangan lupa. Nah, buat teman-teman yang punya cerita menarik ataupun kisah-kisah yang menarik, mau horor, mau apalah itu, ayo bisa hubungin kita langsung. Dan Bapak punya media sosial ya Pak ya? Ada. juga. Cuman Bang Jay, Iya. jangan salah, Iya. saya bukan Abdul Thalib, Apa tuh? Abdul Muthalib. Oh, maaf. Nah, Abdul Maaf. Muthalib, Iya. boleh. Saya kadang-kadang dipanggil Pak Abu. Oh, Pak Abu. Kadang-kadang dipanggil juga inisialnya Bang AM. AM. AM Abdul Muthalib. Ya, mending Bang Abu aja. Jangan Bang AM ya, mending Bang Abu aja. Ya, oh iya, maaf ya Bapak. Aduh deh. Jadi salah mengucapkan nama itu, maaf sekali. Nah, buat teman-teman, pokoknya pantengin terus video-video kita. Terima kasih yang sudah subscribe video kita. Terus terima kasih juga udah subscribe channel kita. Dan Bapak juga mungkin ada media sosial yang Bapak jalanin ya Pak ya. Ya. Nanti kita kasih deh di kolom deskripsi kalau emang Bapak berkenan ya kan. Terus kalau Bapak juga punya channel ya Pak ya? Ya, kira-kira. Ada ya kan channel YouTube ya? Kira-kira. Nanti dikasih tahu deh nama channel YouTube Bapak. Ya, Jadi biar teman-teman tuh lebih dekat, lebih paham walaupun Ya. nggak ketemu ya Pak ya. Ya. Lebih paham dengan Bapak Ya. AM atau Pak Abu. Ya. Nah, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih banyak udah nonton. Bapak terima kasih banyak ya Sama-sama. Pak buat waktu dan Sukses. tempatnya. Sukses Bang Jay. Amin. Ya. Amin. Amin. Yaudah teman-teman, kita tutup dulu videonya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.